Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sesa terusipun kadinto kanggo lebih menghemat waktu. Sebelum mulai nyona seki beda bingkeng kadinto nyona macuda kada. Para musyawirin sahabatan kaulamul jaki, pada dua soal saya pada bahas ya remangken. Saya pertama Kak Dinto judul lepon hak koin Shopee. Saya nomor 2 menggunakan listrik musola. Soal saya pertama langsung batan gaula baca aki. Pak Zaini hendak membeli smartphone di gerai offline seharga Rp 2.100.000. Kemudian kawannya Pak Mansur menawarkan untuk membelikan smartphone yang sama via online dengan harga lebih murah, yaitu Rp 2 juta. Lebih singkatnya Kak Dinto, kemudian Pak Zaini membelikan HP seharga di bawah Rp 2 juta. Berarti Kak Dinto ampon ontong saya ketemu. Di samping Kak Dinto banyak bonus saya oleh dari Shopee. Kak Dinto cashback ataupun uang kembali. Saya Kak Dima mana bi bebelina banyak. Kak Dinto pemilik akun mendapatkan koin bisa 50 sampai 100 tergantung jumlah pembeliannya. Pertanyaan Nepon, siapakah yang berhak terhadap koin cashback tersebut? Yang kedua, apakah Pak Mastur boleh mengambil uang sisa senilai Rp 50.000 sebagai keuntungan? Sebelum masuk ke jawaban, Kak Dinto pun apa masalah masih dipertanyakan? Otaba ampon lestari. Dari MBC Kalianget, Kak Nita mungkin bisa jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres saya ada boki moderator gila singkat epon Kak Dinto banyak walking ya kalian juga banyak saponapa permasalahan sesami dan sejenis. Pertama Kak Disa saya Shopee Kak Disa tunjukkan kadang juga misalnya pon contoh lainnya pon Kak Disa kadia bengi Kak depo bangunan Kak Disa. Depo bangunan Kak Disa badan kaula sarang si A misalnya pon Kak Disa. Ngobengi granit seharga sabitek 4 juta. Sabitek 4 juta Kak Disa, mana bi Kak Dinto tak pakai kartu member, maka yang kisah bitek 4 juta Kak Disa. Argana. Cuma mana bi pakai member Kak Disa, beda cashback, saya masuk ke kedua member, kartu member Kak Disa seharga senilai 5 juta. Tapi Kak Dinto tak berupa obeng, berupa barang. Barang Kak Dinto masalahnya Kak Dinto pasan kandi atau kepemilikan hak pasir repon. Pon apa hak saya kedua member, pon apa saya lakar saya ngobengi aslina Kak Disa. Sami sarang saya Shopee Kak Disa ngobengi HP senilai 2 juta oleh cashback 5% atau 10% Kak Dinto berarti mana 5% senilai 100.000. Cuma Kak Dinto koinnya masuk ke akun saya ngobengi lagi. Ngobengi Pak Zaini, sedangkan saya ngobengi kayak Pak Mastur misalnya. Kak Dinto cashback saya berupa koin 50.000 Kak Disa, pon apa Kak Dinto keduan saya keduan akun, pon apa lakar saya ngobengi Kak Disa. Tadi Kak Dinto. Eki motor sagalakong ngireng
dari para musyawirin. Dari Topote, saya lain dari Kak Dima boleh. Engki, jawaban. Dari Kak Dim, makin dari dari Topote Dimin. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sakalangkung atas bektoipun. Manabi dilihat dari prakteknya, sebenarnya tidak hanya terfokus pada aplikasi Shopee sebagaimana yang diungkapkan dalam asilah, juga termasuk kartu member di berbagai toko seperti yang ada di kawasan Kabupaten Sumeneb. Banyak toko menyediakan kartu member yang juga di sana memiliki sebuah keuntungan cashback bagi pembeli, sehingga untuk lebih menghemat pembelian, tentu orang tersebut bisa menggunakan member orang lain dengan hanya menyebutkan nomor HP kadang atau menunjukkan kartu membernya. Juga di dalam aplikasi Shopee ini seperti yang ada di dalam deskripsi, hak koin atau voucher yang kemudian menjadi cashback kembalian untuk pembelian tertentu. Menurut kami, sesuai dengan beberapa ibarat yang ada di beberapa hasil keputusan Basul Masail, ini kami samakan al-aqrabnya menggunakan pendekatan bonus. Jadi di hasil keputusan Basul Masail itu ada pembahasan tentang bonus atau diskon yang kemudian yang diterapkan oleh berbagai macam produk misalkan. Maka di hasil Basul Masail itu hak bonus itu bagi siapa, ataupun kalau misalkan jadi nasabah di bank, itu juga pernah dibahas. Nasabah di bank mendapatkan hak V ataupun hak untuk mendapatkan undian tertentu berhadiah semisal, maka hak itu milik siapa? Apakah pihak nasabah sendiri atau pihak orang yang punya modal yang meletakkan atau menyimpan uangnya di bank tersebut? Maka di dalam hasil Basul Masail itu diungkapkan ditafsil, hak bonus atau hak dalam aplikasi Shopee ini kalau kita rujuk kepada asilah, yaitu ditafsil sesuai dengan qasdul mu'ti atau qasdul muhdi. Jadi aplikasi Shopee itu memberikan voucher atau koinnya kepada siapa? Qasdunya itu tentu kepada pemilik akun. Ataupun kalau kartu member itu adalah memberikan hak kepada orang yang menyetorkan nomor HP-nya untuk jadi membernya kalau di toko-toko yang ada di kawasan Sumeneb ini. Sehingga kalau qasdunya adalah kepada pemilik akun, maka haknya adalah dimiliki oleh pemilik akun tersebut atau pemilik kartu member, bukan orang lain. Sehingga ini terjadi khilaf. Yang kedua, apabila pihak qasdul mu'ti, pihak muhdinya tidak ada qasdu sama sekali, memutlakkan saja, maka terjadi khilaf apakah pemilik akun itu sendiri atau pemilik orang lain yang membeli terhadap produk yang diinginkan. Begitu. Jadi kesimpulannya, hak siapa dari koin atau voucher tadi ditafsil. Kalau ada qasdu yang sudah soreh dari pihak Shopee, maka dimiliki oleh pemilik akun. Kalau tidak ada qasdu yang jelas, maka khilaf bisa dimiliki oleh pemilik akun atau orang lain yang membeli produk tertentu di Shopee tersebut atau di beberapa toko yang punya kartu member. Demikian, mungkin ada tambahan dari kami. Baik, sebentar. Ya, terima kasih. Tambahan dari kami sebagai referensinya aja yang mau dibaca, yaitu wa minhu yu'khadhu imtina'u ma yakun katsiran min ikhtiyari syaksin hadiki li syira'i mada'in. Tak kata jelas.
sebagai tambahan referensi saja, yaitu wa minhu yukhadhu imtina'u ma yakun kasiran min ikhtiyari syahsin hadikin di syira'i mata'in fayastarihi bi aqalla min qimatihi ihtikihi wa ma'rifatihi wa ya'khudhu li nafsihi tamamal qimati mu'allalan dzalika bi annahu alladhi waffarahu li ihtikihi wa bi annahu qawwata 'ala nafsihi aidan zamanan kana yumkinu fihi al-iktisab fayajibu alaihi raddu ma baqiya limalikihi. Sakadito. Oke. Selanjutnya dari Batuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari MWC Batuan, sesuai dengan deskripsi masalah, jadi Pak Zaini menyuruh kepada Bapak Mastur. Jadi kami beranggapan di sini Bapak Mastur tersebut adalah wakil dari muwakil Pak Zaini. Jadi segala sesuatu tasarruf yang dilakukan oleh Bapak Mastur di sini adalah harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Zaini. Karena di sini Bapak Mastur adalah hanya seorang wakil, maka cashback yang diberikan oleh pihak Shopee di sini adalah tetap miliknya Bapak Zaini yang menjadi mewakilnya. Karena segala tasarruf selama tidak ada sharih pengucapan dari Bapak Zaini tentang hal masalah wakil, jadi tetap Pak Zaini yang berhak untuk memperolehnya. Meskipun yang mendaftarkan atau yang membeli adalah Bapak Mastur, tetapi sebagai wakil. Jadi di sini kami di dalam kitab Al-Majmu' Syarihil Muhadzab, faslun wala yamlikul wakil minat tasarrufi illa ma yaqtadihi idznul muwakkil min jihatin naqi. Jadi harus jelas ucapan di sini. Au min jihatil urfi li'anna tasarrufahu bil idzni fala yamliku illa ma yaqtadihi al idznu wal idznu yu'rafu bin nutqi wa bil urfi. Oke, motor sekarang. Beda boleh dari MBJ Kamah. Lenteng. Ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Dari MWC Lenteng Kak Dinto, yang berhak atas koin cashback tersebut itu mutlak adalah dari pihak wakil, atau kalau dalam kasus di sini adalah Bapak Zaini. Jadi kami menstatuskan akad antara Pak Zaini ini sama Pak Mastur adalah sebagai akad wakalah. Pak Zaini sebagai muwakil dan Pak Mastur adalah sebagai wakil. Kecuali di situ ada ridho, ada dugaan bahwasannya dari pihak muwakil yaitu Pak Zaini merelakan karena sudah membantunya. Karena melihat orangnya misalnya dermawan, dilihat indikasi-indikasi atau korinah sifat-sifat yang dimiliki dari Bapak Zaini ini, misalnya dermawan misalnya, nah itu dari pihak Pak Mastur itu boleh mengambilnya. Ini ibaratnya dalam kitab Qurratul Ain fi Fatawi Ismail Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah lawakkala syakhsun akhara syira'a syatil fidyati fa'a'tahu nahwa sittati riyalatin thumma ishtarahu al-wakilu bi anna qasaminha
fahal lahu akhadhuz zaidi minha aula. Jadi ini ada kasus dari pihak muwakil dari Bapak Zaini berarti ini mewakilkan untuk membeli kambing, ini dicontohkan. Kemudian karena kepandaian atau mempunyai keahlian dalam membeli, dari wakil ini bisa membeli barang yang sama, spesifikasi sesuai dengan dari pihak muwakil, itu sama sesuai, tapi harganya di bawah, kurang dari 6 rial. Nah ini apakah sisa itu boleh diambil dari pihak wakil atau enggak? Kemudian al-jawab, amma zaid al-madhkurah fala syakkah annahu hakul muwakil. Jadi soreng ya. Fala syakkah annahu hakul muwakil illa anna lil wakili idza ghalabah ala dhannihi ridahu akalahu kama fi fatawi Ibni Hajar qala in bana khilafu dhanni lazimahu radduhu wa illa fala. Jadi kami mengatakan hukum asal dalam kasus ini cashback tersebut adalah haknya dari Bapak Zaini sebagai muwakil, kecuali ada dugaan kuat yang dimiliki oleh Bapak Mastur bahwasanya dari pihak muwakil itu merelakan, maka boleh untuk mengambilnya. Tetapi ketika khilafu dhonni ternyata setelah diberitahu misalnya tidak ridho cashback itu diambil, maka harus lazimahu radduhu, harus mengembalikannya. Mungkin demikian. Iki matur sakalangkung Kak Dinto sekaligus menjawab soal yang nomor 2. Beda boleh dari MWC lain. Memperjelas Jimin. Manabi dikatakan wakil, Eki bisa saja kan untuk dikatakan wakil, bahwa gelak juga seperti saya disampaikan sarang MWC lenteng juga gelak manabi tak kalero MWC tepote iki. MWC tepote untuk pembicara kedua gelak takbir tambahan kan to insyaallah masuk ke pertanyaan nomor 2 iki. Kan to manabi saya pertanyaan pertama Kak Disa sedeti muskil bahwa Pak Zaini Kak Dinto sekeduan voucher. Sekeduan voucher apa Zaini Kak Dinto? Tak kira oleh cashback, manabi sobung voucher sekeduan Pak Zaini. Tapi Pak Zaini tak kira oleh cashback Kak Dinto, manabi sobung obang dari Pak Mastur. Pak Mastur saya ngobangi Kak Disa. Pak Eki, detik Pak Mastur kan to ngobangi dengan harga 1 juta, 2 juta. Aku kan makin lebat Eki. modal tuh. Nah Kak Dinto obeng Kak Disa cashback gelek kakungan Pak Sera karena saya ngobengi kan to Pak Zaini. Otomatis manabi gelek dimutlakkan Kak Ento obeng cashback untuk Pak Sera karena saya ngobengi Pak Zaini. Cuma Kak Dinto cashback tak kira oleh manabi sobung voucher gelek kedua Pak Zaini. Pak Mastur saya ngobeng. Eki, punten. Pak Mastur kan saya ngobengi, saya keduan obang. Saya mau wakil kan to Pak Zaini, Pak Mastur. Oh Pak Zaini, tak balik. Makin. Eki tak balik. Dari Kak Disa Dimin. Pimpinan. Kantor pimpinan. Dari Selen Eki. Memperjelas sedari lenteng Kak Dinto. Oke. Coba fokus ke pertanyaan pertama pimpinan. Pertanyaan pertama nih Kak, cashback nih Kak bagi ke pesera nih kata tak pangki. Kecuali pada si oning realitas pada neng isopi, cashback nih Kak bagi ke pesera, buru kita memutuskan. Benih masalah wakil ataupun tenjak bahas nih Kak dulu. Cashback nih ketujuna orang yang sabri sopi hak sopi ke pesera. Ketika kita tidak tahu, tafsir lah kata si Kak Dinto. Tafsir sao. Cenderung tar kasih nomor 2 pimpinan. Iki cukup. Kita tambahan dimen, tambahan dimen. Dari Ngereng. Dari topote segala. Engki dari MWC Kaliangat tadi mengiskalkan tentang praktek antara Pak Mastur dengan Pak Zaini. Pak Mastur Kak Dinto sang pemilik akun, engki. Jadi oleh jelas Pak Mastur Kak Dinto sang pemilik akun Shopee yang mencari orang-orang supaya dia mendapatkan hak koin ataupun hak voucher sehingga menemukanlah seorang yang bernama Pak Zaini yang ditawarkan ternyata dia mau untuk
membeli lewat aplikasinya Pak Mastur, sehingga Pak Zaini menyerahkan uang 2 juta rupiah karena dilihat dipertimbangkan lebih murah daripada beli di konter. Nah, diserahkanlah uang oleh Pak Zaini kepada Pak Mastur untuk dibelikan smartphone dengan merek tertentu. Kemudian dengan keahlian Pak Mastur yang sudah melanglang buana dengan aplikasi Shopee, ternyata dia menemukan menemukan cara supaya dapat cashback. Nah, cashback ini seperti yang diungkapkan oleh MWC Peragaan tadi, hak siapa? Kemudian ada beberapa ibarat yang menunjukkan untuk menjawab hal itu, bahwa cashback ataupun koin voucher yang didapatkan oleh Pak Mastur ini tentu karena ada pembelian yang dilakukan pada saat Pak Zaini menyuruhnya. Jadi cashback yang dia miliki yang ada di akun Pak Mastur ini ternyata hasil daripada pembelian smartphone. Nah, uangnya dari Pak Zaini. Maka ini yang menjadi keiskalan. Akunnya Pak Mastur ternyata cashbacknya itu gara-gara ada pembelian yang dilakukan dari Pak Zaini tadi. Nah, maka hak siapa? Nah, ini kembali lagi ke Qasdul Mu'tinya. Cashback tidak akan ada, koin tidak akan ada, voucher tidak akan ada tanpa ada pembelian HP yang 2 juta itu. Makanya ini keiskalannya di sini. Akunnya milik Pak Mastur, ternyata cashbacknya adalah Pak Zaini karena ada pembelian itu, pembelian smartphone. Maka kembali ke Qasdu tadi. Kalau Qasdu yang ada di aplikasi Shopee ternyata ketika ditelusuri itu murni kepada pemilik akun, bukan kepada pembeli, begitu. Jadi Qasdul Mu'tinya itu jelas. Kalau khilaf tadi tafsilnya ketika tidak ada qasdu yang jelas dari pihak Shopee, maka dikembalikan kepada oraf. Bisa kepada pemilik akun atau kepada pembeli. Terima kasih. Oke. Dari selain Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menurut pemahaman yang kami dari Queen Ainul Yakin, pemahaman yang kami pahami tentang cashback itu sebenarnya milik siapa? Jadi jawaban yang kami pahami, cashback tersebut milik pemilik akun. Seperti itu. Sama halnya ketika kita jadi tokang ater, kembang di tokang ater. Bek namun ngateraki orang katokona sengko, mamliaki orang katokona sengko, maka bek oleh bonus dari sengko. Seakan-akan seperti itu. Pona-pona. tinggal terus. Jadi seperti itu. Terus. Jadi itu dimasukkan ke akadnya waktu. Contohnya seperti waktu. Jadi itu di akun Shopee itu memang ada produk-produk di pojokannya itu memang ada cashback. Jadi kalau membeli produk ini maka Anda akan mendapat cashback. Secara otomatis cashbacknya itu masuk pada akun, bukan pemotongan harga kan? Seperti itu. Itu menurut pemahaman saya. Jadi ini bukan membahas tentang soal yang kedua. Dari tadi jawabannya soal yang kedua. Kento supaya terputuskan. Kento hubungan Pak Zaini dengan Pak Mastur. Apa yang obeng 2 juta kenikah? Apakah Pak Zaini itu mewakilkan Pak Mastur untuk membeli itu? Ponapah lakar Pak Zaini kenikah membeli kepada Pak Mastur? Nah, kan makanya perlu dibiarkan seperti itu. Mun lakar misalnya Pak Zaini nikah nyoro Pak Mastur suruh beliaki, berarti Mastur ini wakil. Kalau wakil berarti hartanya tetap milik Pak Zaini. Hasilnya milik Pak Zaini karena hanya wakil kan. Tapi kalau misalnya Pak Zaini ini membeli kepada Pak Mastur cari barang yang akan jual kepada Pak Zaini,
itu namanya akad salam. Kalau akad salam berarti harganya dimiliki langsung oleh Pak Mastur. Ketika membeli maka berarti hasilnya dioleh oleh Pak Mastur. Makanya jelaskan dulu sekarang masuk wakalah apa maksud maupun akad salam. Itu lalu kalau sudah tentu tergantung prakteknya ya, maka bisa langsung ditentukan milik siapa, langsung ada kejawabannya nanti. Jadi kalau di soalnya itu menyuruh kepada Pak Mastur. Jadi Pak Zaini itu menyuruh kepada Mastur. Jadi di sini kalau sudah menyuruh berarti sudah wakil. Makin. Kak Dinto, yang perlu ditanggapi dan perlu disepakati pun apa masuk akad wakalah pun apa akad salam. Meliaki nano ke toko. Dia ke toko karena jen gula seorang orang meliaki binyak. Bisa jadi bisa di toko. Umak banyak beliin banyak kenapa? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya bagi kesenyoroban sama-sama ihtimal nih kayak. Walaupun statusnya sebagai nyata-nyata wakil. Maka kayak punten gula-gula. Ini lebih bagusnya tafsir saos. Al-hadaya al-mahmula indal khitan. Ini kenapa milkul lil ab, kenapa milkul lil ibni. Anak saya sunat yang biayan di pak, jadi saya hakinya. Mana bimutlak, ini kan tafsil misalnya. Diki isar ibarat juga tenang ya. Makin Kak Dinto, saya perlu diperjelas dari Sail. Kak Dinto, iki cukup. Saya kira permasalahan ini jelas, jangan dibuat ribet. Artinya kalau ini akad wakalah, maka semua cashback termasuk yang kembalian tadi selebihnya ini adalah milik muwakil, milik Pak Zaini. Kalau itu akad wakalah. Kenapa kalau akad wakalah pemilik? Kecuali akad salam nanti ya. Kalau memang akad salam, semuanya adalah milik yang punya akun. Cashbacknya milik yang punya akun, termasuk kembalian dari lebihnya dari 2 juta itu milik yang punya akun semua kalau akad salam. Kalau akad wakalah, ini milik muwakil Pak Zaini. Kenapa kok milik Pak Zaini? Karena namanya cashback itu adalah kembalian daripada pembayaran. Yang membayar itu hakikatnya muwakil. Walaupun itu hanya dengan kepandaiannya atau karena akunnya atau apa, itu bisa mendapatkan lebih. Sama dengan ketika Rasulullah itu menyuruh orang kemudian diberi hadiah orang itu. Setelah diberi hadiah kemudian ini milik saya, memang diberikan kepada saya, kata orang itu. Kemudian Rasulullah itu naik mimbar, apakah kamu kalau duduk di rumahnya hendak karena disuruh saya akan mendapatkan itu, akan diberi hadiah seperti itu? Ini kata ulama menunjukkan bahwa hadiah walaupun diberikan kepada wakil itu statusnya bukan milik wakil tapi tetap milik muwakil, karena wakil itu hanya kepanjangan tangan daripada muwakil. Memang pihak Shopee tidak tahu muwakil, pokoknya Shopee itu memberikan kepada yang punya akun, diberikan. Tapi oleh pemilik akun itu tidak berhak untuk mengambil cashback. Cashback itu tetap milik yang punya uang. Jadi ya sama dengan yang ibarat-ibarat yang tadi itu. Kan semuanya mungkin karena kelihayannya, kepandaiannya sehingga bisa membeli lebih murah. Maka ternyata oleh ulama tetap kembaliannya selebihnya daripada uang itu harus dikembalikan kepada muwakil, Umpama muwakil nanti memang paham masalah selanjutnya, paham itu nanti akan diberikan akan memberikan ongkos, memberikan hadiah, memberikan sedekah kepada yang punya akun karena sudah memfasilitasi saya, maka mestinya seperti itu. Jadi kesimpulannya saya tanyakan iskalnya saja. Kalau ini adalah akad wakalah,
Jadi memang Pak Mastur itu hanya sebagai wakil daripada Pak Zaini selaku pembeli, maka cashback termasuk selebihnya dari 2 juta tersebut itu adalah semuanya milik Pak Zaini selaku pembeli atau mewakil daripada Pak Mastur. Tapi ini kalau akad salam maka semuanya itu adalah milik Pak Mastur. Iskalnya apa? Iskalnya. Manabi akad salam insyaallah ampun jelas satajana kagunganna saya wakil. Ya. Saya pihak Kalau saya akad ngobong wakalah? lagi. Manabi saya akad wakalah kak disa, manabi obeng selebih 50.000 kak disa jelas kan to kagunam wakil karena lebih naubang. Cuma manabi cashback kak disa. Cashback le tak kira ngoleh cashback manabi sobung karcis sekeduana wakil. Ya. Karena wakil kan to siapa dengan karcis kan to kalau andik karcis berarti tak langkung pak beli lemah. Paham ya. Jadi andaikan memang demikian yang memang dipertimbangkan, andaikan ndak pakai voucher, ndak pakai akunnya milik Pak Zaini, itu maka tidak ada cashback. Tapi namanya cashback itu adalah kembalian daripada pembayaran, yang membayar adalah Pak Zaini. Memang karena punya akun itu oleh di sini diilhakan dengan orang yang karena kelihayannya. Ada orang lihai, pandai sehingga mestinya 2 juta, kok nanti bisa dibeli sampai 1.700.000 umpamanya 300. Maka 300-nya itu milik siapa? Itu tetap milik wakil. Maka kenapa kok bisa sampai 1.700.000? Karena kelihayannya. Kenapa kok ada cashback? Karena cashback itu karena ada vouchernya. Andai tidak ada akun dan voucher, tidak ada cashback. Tapi namanya cashback itu adalah cash itu adalah pembayaran tunai, back itu kembalian. Jadi kembalian dari pembayaran tunai, bukan kepada akun, bukan kepada voucher, tapi pembayaran tunai daripada uang 2 juta yang sudah diserahkan oleh Pak Zaini. Oleh karena itu maka sebagai muwakil itu tidak boleh mengambil, harus diserahkan kepada Pak Zaini. Perkara Pak Zaini nanti mau memberikan upah kepada Pak Mastur karena jerih payahnya, dipersilahkan. Memang kalau siap jadi wakil itu memang ada jerih payah. Jadi mungkin memakai kakinya. Ini karena pakai kaki saya, andaikan tidak pakai kaki saya, ya kalau memang siap jadi wakil ya memang berkorban, korban akun, mungkin korban pulsa, mungkin korban kaki, korban lelah, macam-macam. Tapi namanya uang itu karena cashback itu kembalian dari uang duca dari Pak Zaini, bukan, tidak ada istilah cashback itu bukan dari pembayaran. Cashback itu dari pembayaran. Ada pembayaran kok ada lebihnya dikembalikan lagi, itu namanya cashback. Sama dengan orang haji atau umroh. Dipahami dulu ya. Orang haji atau umroh. Sekarang saya bayar kepada travel. Oleh travel diberikan kepada PT. Maka PT itu kadang memberi cashback. Cashback itu milik siapa? Tidak boleh diambil travel. Karena namanya cashback itu bukan cashback dari travelnya. Ya andaikan tidak pakai travel saya kan tidak bisa. Memang tidak bisa. Tapi cashback itu namanya cashback dari pembayarannya orang yang membayar. Yang membayar itu adalah Pak Zaini. Demikian kami berikan lagi waktu kepada moderator. Kita usul beda keiskalan. Karena cashback ini kebekal iparengaki dengan seringnya ada pembelian. Mana akun baru tak kira langsung oleh cashback banyak ya. Berarti bisa jadi ini kan oleh pekumpulan dari sebelum mah. Tak semuanya andiin Pak Sarah. Pak nega tambahna nega selebih Pak. Ini juga nyon sabora kadinto beda pengalaman mengenai Shopee kadinto kan beda 2, beda saya sudah taraf golden, beda taraf premium. Mana golden kadinto cashbacknya lumayan, tapi kalau premium sudah taraf tinggi. Nah, untuk mencapai taraf premium Kak Dinto tentunya dengan seringnya pembelian dengan nominal yang di atas 500.000 bahkan 1 juta atau lebih baru bisa dengan premium. Bahkan 5 juta pembelian itu sudah bisa premium. Nah, Kak Dinto yang menjadi keiskalan ketika saya aturaki ki buru Kak Dinto manabi akun baru esoro oreng semisal
maka tak bisa beda cashback. Sehingga cashback Kak Dinto tentunya dengan keahlian tadi, tetap dengan keahlian dari beberapa pembelian yang sudah dilakukan sehingga ada cashback. Nah, Ini juga Tor. dari keseringan membeli. Cashback itu mungkin karena keahlian, mungkin karena seringnya membeli, mungkin apa-apa faktor daripada wakil. Jadi wakil itu mungkin karena kelihayannya, mungkin karena seringnya membeli, mungkin karena disuruh orang. Jadi ada orang karena seringnya membeli, Zaid diperintah Omar, ini saya wakilkan kepada kamu untuk membeli barang. Karena Zaid itu sering membeli barang kepada toko itu, nanti diberi kok kamu sering. Karena pemilik toko itu tidak tahu kepada wakil, yang tahu kepada yang membeli wakilnya, maka diberi. Lalu setelah diberi hadiah, milik siapa itu? Ternyata kalau di sini ya sama dengan ini. Wa minhu yu'khadhu imtina'u ma yaqa'u katsiran min ikhtiyari sahsin hadikin li syira'i mata'in fayastarihi bi aqalla min qimatihi li halqihi umpamanya atau li ma'rifatihi wa ya'khudhu li nafsihi tamamal qimah mu'allilan dzalika bi annahu alladhi waffarahu li halqihi. Ternyata fayajibu alaihi raddu ma baqiya li malikihi lima dzukira min imkani murajaatihi fatanabbah lahu fa innahu yaqa'u katsiran. Jadi sebetulnya cashback ini walaupun akun lama akun baru sama-sama ada cashback. Cuma kalau akun baru karena berarti tidak sering membeli orang ini, maka cashbacknya sedikit. Pak Kiai pimpinan. Iskal Pak Kiai. Dari adanya kasus sebenarnya di situ bukan hanya lewat peran kelihayan saja, tapi memang ada sedikit kepemilikan si wakil yang disumbangkan kepada si muwakil. Karena praktek yang ada, ketika kita pesan barang, ternyata ada beberapa sebagian kepemilikan wakil yang ikut, diantaranya adalah ongkir. Kebanyakan pasti pakai itu. Yang kedua, ada voucher yang bisa memberikan potongan harga kepada harga tersebut. Ini sebelum adanya uang itu sebenarnya. Makanya saya sedikit iskal ketika nanti ada bonus, ini mutlak menjadi kepemilikan wakil, ini iskal saya. Iskalnya satu, ada peran harta yang ikut dari si wakil lewat. Enggak, perannya di sini kan, di sini kalau memahami dari lihat kihi, ini hanya kelihayan dari peran fisik. Tapi ini peran yang bersifat mal, cuma bentuknya di situ ada voucher, ada ongkir. Tapi kalau tidak ada peran wakil, dalam pembelian bisa, itu, tidak bisa dapat gini pimpinan, gini cashback itu ya, cashback. Begini saja ya. Jadi yang ini biar kita ikut semua di pendapat yang ada. Jadi tetap karena ini wakalah, kalau ini kita sepakati ini wakalah kan? Sepakat wakalah. Wakalah ya. Perwakilan berarti wakil dan wakil. Nah, berarti selama tidak penjelasan dari siapa? Sofi, nah, bahwa flashback itu diberikan kepada wakil, maka tetap milik muwakil. Nah, sama dengan begini loh contohnya. Sama dengan kalau penjelasan jelas bisa. Saya menyuruh orang untuk menjual barang. Saya bilang, hargai barang ini 100.000. Ternyata oleh wakil saya dijual 150.000. Itu secara hukum tetap milik saya 50.000 itu. Walaupun saya membatasi. Itu loh, hukum. Tapi kalau misalnya walaupun wakil itu memang temannya orang yang beli, mabuk kan saya jual, engkau terus saya kerja, ya enggak, ya. Lah itu hakikatnya tetap milik wakil tetap secara hakikat. Tapi kalau misalnya ada hadiah yang dilainkan dari akad diberikan kepada orang lain, ya silahkan. Misalnya ya beli saya 100.000, tapi 50.000 ini saya kasihkan kepada istrimu, ya boleh. Karena apa? Makanya jawabannya begini saja. Siapakah yang berhak terhadap koin flashback tersebut? Yang berhak tersebut itu adalah muwakil, selama tidak ada penjelasan bahwa itu diberikan kepada wakil. Jelas kan? Gohir ya. Jadi kalau sudah dijelaskan, sudah ikut, sudah masuk ya kan? Sudah masuk. Kalau dijelaskan kepada wakil, maka jelas milik wakil. Tapi kalau tidak dijelaskan secara umum, maka tetap milik sohibus saman.
Ya, Iki. tapi di Shopee itu umum. Terkait mana Shopee itu umum, tidak tebuna dijelaskan. Sarang tebuna ke Bahrul Gela mana lakar beda kontribusi dari pihak wakil berupa usaha dan kelihayan gak bisa gela obeng lasnya harga standar 2 juta. Cuma karena dengan kelihayan bantuan orang wakil gak bisa oleh harga 1.150.000. Nah jelas mana bisa seket gak bisa meskipun dengan bantuan atau kelihayan dari wakil kan itu tetap keagungan wakil. Cuma manabi untuk saya voucher kadisa, saya detik iskal karena beda perang berupa mal, detik kadisa voucher kadisa mau kawam soalnya. Tidak bisa, bukan mau kawam. Mau kawam soalnya, manabi tak tidak bisa. mau kawam. Tidak bisa. Manabi kadisa. Karena itu poin itu, bukan masalah uang. Coba Coba sekarang poin Gini, lewat pimpinan bicara lewat pimpinan ya, biar teratar ya. Segini saja. Kalau saya jawab seperti itu, milik itu adalah milik dari wakil, kecuali ada penjelasan sahih diberikan kepada wakil, maka itu bisa milik wakil. Salahnya apa, kurangnya apa, coba tambahi. Kalau kurang tambahi, kalau salah benarkan. Sudah kan? Sudah benar kan? Jadi poin itu bukan bisa dihartakan. Coba sekarang poin itu dijual ke mau beli di toko, tidak bisa. Tidak bisa, harus sesuai dengan kesepakatan Sofi. Tidak bisa langsung dijual sembarang ke toko itu. Harus sesuai dengan Sofi. Kan makanya tidak bisa Kalau begitu, mari kita baca saja syukur kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa nih? Cukup. Pertanyaan saya nomor 2. Masa judul menggunakan listrik musola. Deskripsi masalah Pak Zaini Pone. Pak Zaini mengasuh sebuah musola pribadi yang digunakan sebagai tempat ibadah keluarga besar dan tempat mengaji anak-anak sekitar. Jadi intinya Kak Dinto dana sosial wana pakai kampungi untuk kepentingan pribadi. Dari soal wana pakai pada saya tanya lagi ya. Nabi Sobung langsung masuk ke jawaban. Jelas, ampun jelas mana bisa. Manabi nomor 2 Kak Dinto, apakah Pak Mastur boleh mengambil uang sisa? Kak Dinto kan ampun masuk di jawaban nomor 1 ketika dijelaskan, Kak Dinto dijelaskan oleh wakil kepada muwakil bahwa cashback yang 50.000 itu didapat karena menggunakan hak mal yang dimiliki oleh Pak Mastur. Hak malnya apa? Berupa voucher, berupa koin yang sudah ada sebelum pembelian Pak Zaini. Kan begitu. Jadi voucher yang digunakan itu kan sebelum ada pembelian terus digunakan akhirnya dapat cashback. Kembalian kan? Kembalian dari pembayaran. Dari pembayaran, tapi adanya cashback itu dikarenakan ada voucher yang diklik yang digunakan. Jadi 50.000. Punten Kak Dinto, Kak Dinto praktek pun Kiai. Engki sopo. Sami, jadi prakteknya Kak Dinto. Engki. Tapi cashback Kak Dinto didapatkan karena ada voucher yang digunakan. Sudah. Yang sudah ada sebelumnya. Cukup Kak Dinto lestari cukup. Nomor 2. Ngireng kangku jawaban saya nomor 2. Saya musola. Saya musola. Diperjelas di mana lagi untuk pertanyaan nomor 2.
Deti kanto Pak saya ini sing ngadungi musola. Musola kak disa murni biayanya sareng Pak saya ini secara uang pribadi. Juga musolana musola pribadi juga. Benih musola wakaf, benih masalah wakaf istilahnya iki. Deti kanto musola pribadi dan Pak saya ini mengelola pribadi. Obanga satajana dikelola dibiaya sareng Pak saya ini. Cuma mana bi katia saya kageli bahwa musola kanto bisa mendapat tarif sosial. Kanto bisa sarang tarif reguler. Sedangkan Pak Seni kanto pas karena merasa kanto satu aja dikelola Pak Seni dan cukan Pak Seni cukan saya ngobengi, obengak cukan kelistrikan naga desa. Deti beliau ngangkui. Tapi manabi untuk perumahan harusnya tak sosial, harusnya reguler tarifnya. Katipun apa kanto hukum? Harusnya beliau harusnya mendapat untuk rumahnya kanto harusnya tarifnya reguler, tapi mendapat sosial karena ngampung musola. Musola berani ngampung karena musolana pribadi, ya bangi tibik juga dengan biaya pribadi. Oke, ngereng. Dari meja tasawur iki. Pemberian bonus dari PLN kak muda dari PLN ini kak murni ke masjid atau bagaimanapun apa? Ini tak paham dan kau Kak Dito lakar program dari pemerintah untuk setiap lembaga saya berbasis sosial kan itu lakar diskon, lakar epa mode. Katia masjid, musola, panti asuhan kan itu mode tarif pepita. Berarti untuk lembaganya bukan untuk pemangku. Nah, Pak Zaini Kak Dinto berani ngangkui karena saya ngobengi kan itu Pak Zaini, saya majari Pak Zaini juga. Iki paham dan kau lah. Kak Dinto tasawur dan kau lah. Dari PLN ini kecet nampak murni dia ke lembaga terserah pasti rak bayi saya biaya apa kasih biaya ya mana bi dari lembaga dari PLN Kak Dinto tarif Kak Dinto hanya dikenakan untuk sosial keperluan sosial Eki ngereng masuk ke jawaban. Kak Dinto dari Topote mencoba tasawur Kak Dinto di Min pernah terdapat ibarat tentang marafiqul ammah Kak Dinto. Marafiqul ammah Kak Dinto kan fasilitas umum yang penggunaannya ya memang untuk ammah, untuk maslahah ammah. Sehingga musholla ini kan dikelola secara sosial masyarakat termasuk juga PLN-nya berdasarkan pada swadaya masyarakat. Sehingga ini masuk dalam kategori ma'rufukul ammah manabi ibarat-ibarat kitab-kitab Kak Dinto. Untuk penggunaan pribadi seperti yang ada di dalam as'ilah Kak Dinto, rumah Kak Dinto kan benih ma'rufukul ammah. Kak Dinto sudah milku. Jadi kalau digunakan untuk kepentingan di rumahnya, listrik yang statusnya sebagai ma'rufukul ammah, jelas Kak Dinto sami akatia penggunaan wakaf kepada milik pribadi. Sami Kak Dinto. Jadi marafiqul ammah Kak Dinto bisa berangkat dari wakaf, bisa berangkat dari hibah. Pokoknya yang berkaitan dengan fasilitas umum itu kaitannya dengan maslahah ammah sama dengan wakaf. Sehingga untuk penggunaan di rumahnya Kak Dinto sudah milku pribadi, maka tidak diperbolehkan. Untuk ibaratnya nanti mungkin disesuaikan menyusul setelah Kak Dinto. Matur sakalangkong. Ngereng pernah sepakat haram. Itu. Boleh saya jawab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan gula dari MWC Kiliraja. Selesa pertanyaan Kak Dinto Kotuna dari MWC Kiliraja. Karena manabi musola listrik MWC selain ampun abid kan itu listrik kan itu Kiliraja makin saya kibur masuk PLN tapi tenaga diesel ya makanya biasanya Kiliraja saya tanya. Saya nomor 2 Kak Dinto kudan gula juga punya kasus saya para pada sareng Kak Dinto dan gula guru ngaji juga ngakui musola semi pribadi
asalnya pribadi, milik pribadi karena tempaten sernak kena ngaji maka masyarakat ikut membantu memperbaiki rehabilitasinya. Seterusnya pun tenggula sekitar tahun 90 sanga atau 90 beluk ngoleh PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Sarang pemasangnya pun iki. Sarang pemasangnya pun lampu kadinto pasangnya langker ampere langker juga ampere tenggula. Beda masyarakat saya protes. Bema esa be ampere langker ampere roman cari ngakui langker. Tenggula jawab sakadito jawab insyaallah neka sami juga. Jawaban tenggula musalla kadinto badan musalla kadinto kalau beda unsur sideti musalla. Badan kiai, badan tempat, badan santre. Tetapi menabi unsur setelok neka sobung bersih sobung maka musalla kadinto gagal. Tetapi menabi telepon naptina saya ngakungi musalla tor kiai kak dinto bisa ngoleh hak kak dinto karena kak dinto unsur dari musalla. Kak dinto oleh sumbangan subsidi dari PLN karena beda musalla kak dinto beda kiai dan kak dinto kiai secara pribadi dan secara kiai itu tidak bisa dipisahkan. Bektona kiai ngajar oleh ngakui PLN, bektona tedung tak oleh ngakui PLN kan tak bisa. Selama kadito musalla na anya pengasuhna si A, pakun si A menabi menurut betan gula ngoleh karena si A berperan aktif di dalam pendapatan subsidi kadito. Sakadito, motor sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngireng menabi pada se Fadi menanggapi se nomor 2 itu se kenging. Oke. Kadinto. Musalla sarang pengasuh kadinto yang ki. Saya lebih saya kadinto yang ki langsung ke KPLN kadinto yang ki saya bertanya kadinto tentang masalah haram dari Ki Bahrul kadinto mekula me bola beda anu kadinto karena kadinto ki masih belum jelas dari PLN karena ponapa rumah dari kiai kadinto karena bukan kola kadinto yang ada ke masalah bantuan dari pemerintah yang memperbolehkan apabila pengasuh kadinto adalah boleh mengambil hanya ujuratul misli kadinto. Napa musalla listrik musalla kadinto dekat kiaina kadinto muncet anu kadinto harus pas paten haram kadinto yang ki. Tapi kadinto lebih jelasnya dekat PLN kadinto. Jawabannya ampun perjelas ke PLN. Ngiring selain mau kopi kayak Osama datang mereka. Osama datang dari PLN ini kecet Manabi Hili Raja kadinto memang makin. Saya dari PLN beda tarif lain, musalla masjid beda tarif lain. Nika harus ditanyakan ke PLN fasilitas nika napa tak oleh sekali dekat kiai. Napa oleh ala kadarnya nika perlu untuk mendatangkan PLN dan gula tak bisa jawab dengan sekanjaan mana bisa sobung kepastian dari PLN nih. Fasilitas itu diberikan bagi musola-musola yang statusnya miskin misalkan. Kento Estona bisa sepakat kita mun orang lecek haram. Gila kan mun katib haram. Nah, jelas keharamannya karena dia katib. Karena bohong. Haram karena bohong. Tapi membayarnya memakai manfaat dari PLN, lah itu lain lagi lah ya. Beda. Nah, kalau misalnya buktinya masjid itu boleh mengeluarkan uang untuk diberikan kepada imam sholat. Imam sholat, ini uang masjid nih, uang masjid boleh. Bukan imamnya pakai uang, bukan. Pakai uang masjid boleh diberikan kepada imam sholat. Karena imam sholat itu jelas memperbaiki masjid. Nah, yang ini bukan milik masjid diberikan kepada Pak Zaini, bukan. Malah Pak Zaini membayar PLN-nya untuk dirinya. Baik, beda kan? Itu saja yang mengambil harta masjid saja boleh memberikan uang yang pantas. Berapa uangnya? Ya satu hari berapa 1 juta kan tak bang? Tak kalau imam itu 1 juta itu kan yang mantap berapa? Satu tahun berapa? 1 bulan berapa? Ya itu boleh itu, boleh. Wadzin juga boleh. Wadzin imam di masjid itu boleh diberi dari uang masjid, milik masjid sudah.
Lah ini kan bukan milik masjid. Jadi PLN bukan milik masjid. Jadi yang salah jelas, yang salah karena kadibnya, karena bohongnya dia mengatakan masjid sehingga lebih murah. Masalah bayarnya tetap wajib bayar karena itu menggunakan manfaat PLN. Berarti membayarnya dan menggunakannya itu boleh, tapi salah dosa atas kebohongannya. Enten cepon nikah. Punten, setuju bahasa ini nih, bahasa ini kepi nih kak, gue nyaman. Di bahasa ini gue nyamain nih, gue nyamain langker, benih di langker sang gue nyamain langker sehingga, tapi gue lecek sehingga, hasil karena dia lecek maka dia haram, tapi menggunakan PLN dia wajib bayar dan boleh, tapi haram atas kebohongannya. Iya tidak apa-apa, ya kan bohongnya kan, karena bohong kan dia kan, le bohongnya yang salah, bayarnya tetap wajib. Hah? Ah ya, karena bohongkan diri itu yang salah bohong. Sama dengan saya menjual barang ini sudah dijual di tabar orang 7 juta, tak pernah. Ternyata orang gini enggak manja, belum juta, ya sah, secara hukum sah kan? Lah saya goro, tapi saya dosa karena bohong. Tapi sah, saya mengambil dalam juta sah, walaupun hanya dapat 1 juta saya membelinya, boleh sah. Kenapa kamu tidak selidiki saya bahwa saya ini adalah kadib? Lah gitu kan, PLN-nya kau tidak menyelidiki itu adalah goro. Lah makanya yang enak begitu karena banyak yang seperti ini bisa. Jadi karena kebohongannya dia menyatakan langgar, maka jelas itu adalah dosa dan dia wajib membayar dan menggunakan itu karena manfaatnya diterima olehnya. Kalau bohong kami kurang sependapat ini pimpinan. Karena PLN sendiri kan uang rakyat juga. Di sini ada kontribusi juga sama dengan imam. Jadi kiainya di sini ada kontribusi kepada musolanya di sini. Dan ini harus jelas dari PLN di sini. Jadi kami sangat tidak setuju kalau sampai langsung haram begitu. Kalau sampai langsung bohong seperti itu. Jadi di sini harus jelas dari PLN karena di sini ada kontribusi sama dengan imam masjid. Seperti itu. Coba. Saya memberikan masjid itu saja contoh, bukan contoh kayak itu saja boleh gitu loh. Jadi menggunakan uang masjid untuk diberikan kepada muadzin anima sholat itu boleh, milik uang masjid. Uang wakaf itu boleh. Sama dengan PLN. Nanti dulu saya lewat pimpinan. Maka apalagi tidak pakai uang masjid, pakai uang Pak Zaini sendiri kan itu. Menggunakan manfaat dengan pakai uang dia sendiri kan, bukan pakai uang masjid bukan pakai uang musola bukan. Tapi manfaatnya kembali lagi kepada musola. Ya kan sama saja. Makanya saya katakan, kalau itu kebohongannya mendaftarkan dirinya sebagai musola, jelas bohong, sepakat kan? Dosa kan? Dosa. Tapi ketika diperingatkan oleh PLN membayarnya menggunakan, maka dia wajib bayar dan penggunaannya boleh, tapi bohong yang diharamkan. Sudah cukup semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah selesai acara Basul Masail pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan Basul Masail. Terima kasih kepada LBM PCNU Kabupaten Sumeneb dan semua peserta yang sudah ikut berperan serta untuk mencurahkan, membagikan ilmunya dan ikut rembuk dalam masalah ini. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya penutup pembacaan doa. Sebelum penutup,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wal akhirah wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma ij'al ruwasa minna wa ij'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadu anna Muhammadar